wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Nurul Limna dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Strategi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis matriks SWOT Jasa Marga. Disimak ya. PT Jasa Marga, TBK, adalah BUMN yang mengelola jaringan jalan tol terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 45% dari total panjang jalan tol komersial yang beroperasi. Berpengalaman dari 46 tahun, Jasa Marga memiliki 30 konvensi dengan total panjang 1.736 km, serta menjalankan bisnis utama di bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol. Sebagai perusahaan publik sejak IPO tahun 2007 dengan 70% saham dimiliki pemerintah Indonesia, Jasa Marga memegang peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional, visi menjadi pengelola jalan tol modern dan terpercaya, serta misi memberikan layanan yang aman, efisien, dan berkelanjutan, mencerminkan orientasi kuat pada inovasi dan kualitas layanan. Tujuan dan strategisnya diarahkan pada perluasan jaringan jalan tol, transformasi digital, efisiensi operasional, dan penguatan kinerja keuangan. Dalam menghadapi dinamika industri infrastruktur yang kian kompleks, analisis SWOT menjadi penting untuk dinilai posisi strategis perusahaan serta mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis jasa marga. Lalu kita masuk ke pembahasan SWOT. Nah, dalam SWOT ini yang pertama ada strength. Dalam strength terdapat jaringan jalan tol luas dan terintegrasi, pengalaman dan keahlian dalam mengelola tol, reputasi dan kepercayaan stakeholder atau pengguna, dukungan pemerintah dan akses sumber daya, sistem pembayaran tol elektronik dan teknologi pengelola tol modern yang memiliki total bobot 0,68, lalu total scoring 2,97. Nah, selanjutnya ada weakness. Di weakness terdapat ketergantungan pada tarif tol atau regulasi pemerintah, potensial kemacetan atau keterbatasan kapasitas di ruas tertentu, kurangnya diverifikasi bisnis di luar tol, lalu resiko proyek infrastruktur kompleks atau biaya yang besar yang memiliki total bobot 0,332 dan total scoring minus 0,72. Lalu yang ketiga, opportunities. Dalam opportunities, terdapat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat meningkat, peluang ekspansi ke wilayah baru atau ruas tol baru, pengembangan layanan tambahan atau rest area, iklan, layanan pendukung, kemajuan teknologi atau inovasi dalam manajemen tol dan layanan, yang memiliki total bobot 0,65 dan total scoring 2,20. Lalu yang terakhir ada threats. Dalam threats, terdapat perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait tol, persaingan dari moda transportasi lain atau alternatif, lalu fluktuasi atau daya beli masyarakat menurun, ya, lalu resiko biaya konstruksi atau operasional meningkat, yang memiliki total bobot 0,35 dan total scoring minus 0,88. Lalu dilihat dari rekapitulasi skor SWOT, yang mana total skor internal atau SW adalah plus 3,69 dan total skor eksternal atau OT adalah plus 3,08. Kesimpulannya, hasil menunjukkan jasa marga relatif kuat dari internal dan berada di lingkungan eksternal yang menawarkan peluang cukup baik mendukung strategi pertumbuhan atau ekspansi. Nah, jasa marga terdapat di kuadran 1 atau growth. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi ideal untuk tumbuh secara agresif dengan jaringan jalan tol yang luas, pengalaman kuat, dan dukungan pemerintah. Jasa marga dapat memanfaatkan peluang pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi untuk memperluas proyek baru, meningkatkan layanan, serta memperkuat posisi sebagai pimpinan industri jalan tol. Lalu selanjutnya ada analisis matriks SWOT. Yang pertama, strength dan opportunity atau SO. Faktor SO memiliki bobot 0,40, skor 4 atau sangat kuat, scoring 1,60. Lalu faktor O memiliki bobot 0,35, skor 4 atau sangat berpeluang, dan scoring 1,40. Strategi yang diambil adalah secara aktif mengajukan diri untuk mengerjakan proyek tol strategis yang menghubungkan IKN dan wilayah regional baru. Fokus pada SO menempatkan perusahaan pada kuadran 1. Lalu ada strength dan straight atau ST. Faktor S memiliki bobot 0,35, skor 4 atau sangat kuat, dan scoring 1,40. Lalu faktor T memiliki bobot 0,30, skor 3 atau cukup berpeluang, dan scoring 0,90. Strategi yang diambil adalah memanfaatkan dukungan pemerintah dan keunggulan modal untuk mempercepat pembangunan dan modernisasi infrastruktur, seperti implementasi sistem multi-lane free flow. Fokus pada ST menempatkan perusahaan pada kuadran 4. Lalu ada weakness dan opportunity atau WO. Faktor W memiliki bobot 0,30, skor 2 atau sangat kuat, dan scoring 0,60. Lalu faktor O memiliki bobot 0,205, skor 4 atau sangat berpeluang, scoring 1. Strategi yang diambil adalah mengoptimalkan lokasi rest area dan potensi lahan yang ada untuk mengembangkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Fokus pada WO menempatkan perusahaan pada kuadran 2. Lalu yang terakhir weakness dan threat. Faktor W memiliki bobot 0,225, skor 2 atau sangat kuat, lalu scoring 0,50. Faktor T memiliki bobot 0,20, lalu skor 2, dan scoring 0,40. Strategi yang diambil adalah memperkuat struktur pemodalan internal dengan melakukan investasi atau mencari mitra strategis untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Fokus pada WT menempatkan perusahaan pada kuadran 3.
Lalu ada implementasi. Yang pertama, Sustainable Growth and Market Penetration. Jasa Marga harus secara aktif mengajukan diri untuk mengerjakan proyek tol strategis baru seperti yang menghubungkan IKN dan wilayah regional baru. Yang kedua, leveraging core strength, memanfaatkan kepemilikan jaringan tol yang luas, pengalaman dan dukungan pemerintah yang untuk mempercepat pembangunan dan menjamin keberlangsungan proyek. Lalu yang ketiga, WT atau defensif, memperkuat struktur permodalan internal dengan mencari mitra strategis atau melakukan divestasi. Lalu yang keempat, WO atau turnaround, mengoptimalkan lokasi rest area dan lahan untuk mengembangkan bisnis non-tol, khususnya dengan memanfaatkan tren baru seperti membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Lalu yang terakhir, ST atau konversatif, memanfaatkan dukungan pemerintah dan keunggulan modal untuk mempercepat modernisasi infrastruktur, terutama melalui implementasi sistem multi-line free flow. Lalu yang terakhir ada Balanced Scorecard atau BSC. Yang pertama, finansial sebesar 92%, yang memiliki fokus pertumbuhan pendapatan tol dan non-tol yang berkelanjutan, optimalisasi biaya operasi dan pemeliharaan, pengelolaan utang dan pendanaan jangka panjang secara efektif. Lalu internal, 85%, memiliki fokus implementasi intelligent traffic system, efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan, pemantauan infrastruktur secara real-time, digitalisasi proses konstruksi dan maintenance. Lalu yang ketiga ada customer atau 88%, memiliki fokus perbaikan kelancaran lalu lintas dan keamanan berkendara, optimalisasi layanan gerbang tol, rest area, dan counter, peningkatan kendala transaksi non-tunai. Lalu yang terakhir, learning and growth, sebesar 80%, memiliki fokus pengembangan SDM berkelanjutan atau pelatihan sertifikasi, inovasi teknologi jalan tol digital, dan traffic analytics, penguatan kolaborasi, dan sinergi internal. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Berada pada kuadran 1 atau growth, artinya perusahaan memiliki kekuatan besar dan peluang eksternal yang meluas untuk berkembang. Dengan jaringan tol yang luas dan dukungan pemerintah, Jasa Marga berpotensi melakukan ekspansif agresif, terutama melalui proyek-proyek strategis seperti konektivitas IKN dan modernisasi teknologi. Namun risiko seperti beban utang, fluktuasi biaya konstruksi, dan persaingan tetap perlu diantisipasi melalui penguatan modal dan diverifikasi bisnis non-tol. Secara keseluruhan, potensi perusahaan sangat mendukung strategi pertumbuhan berkelanjutan. Nah, sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.